Shalom, selamat pagi, selamat beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mesti mengetahui, hari-hari ini adalah hari yang jahat, kata Tuhan. Waktunya tinggal sedikit lagi. Ya. Jadi jangan sudah pikir bahwa dunia ini akan terus bergulir seperti ini. Apa yang terjadi yang lalu, pandemi, membuat kita syok untuk 3 tahun. Ekonomi dunia kacau, dan apa yang paling bahaya, orang semakin banyak pakai internet sejak terjadi pandemi. Ya, orang bekerja dari rumah. Dan oleh karena internet ini banyak dipakai, anak-anak terus pegang gadget. Apa yang terjadi? Mereka terus belajar dari pemberitaan di gadget itu. Tahukah saudara, saat ini di Amerika, ini untuk kelas SD, setelah jam sekolah, ada acara. Acara apa? Kumpul-kumpul untuk belajar setan. Dan ini mengagetkan. Ya, anak-anak kecil, semua kecil-kecil masih. Mereka dipakai pakaian, lalu dikasih tanduk. Dan ada patung dari setan itu ditaruh di tengah. Wow, ini sudah belak-belakan. Ya. Jadi setan itu sudah mengadakan serangan yang sangat masif. Karena Tuhan juga memberikan jadwal waktu bagi kita. Kita ini mesti mengerti ya. Kata Tuhan, kalau Israel ini sudah bangkit menjadi negara, maka Tuhan Yesus berkata sampai 3 kali. 3 kali. Matius, Markus, Lukas. Generasi ini, generasi di mana Israel bangkit, hanya cuma satu. Hanya satu generasi, pasti aku datang. Sudah tahu kapan Israel berdiri? Tahun 48. Jadi dari 48, Tuhan kasih tahu, tinggal satu generasi. Saudara mau percaya atau tidak, tapi saya percaya banget, karena Tuhan mengucapkan sampai 3 kali. This generation shall not pass away until all things be fulfilled. Ini ucapan Tuhan Yesus. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus, kita masih melihat keadaan dunia sekarang ini. Wow, Sodom dan Gomora, betul-betul. Ya, jahat sekali. Ya, makanya kita sebentar akan masuk tahun politik. Ini lagi, wah jangan saya pikir Ganjar pasti menang. Ini dari dunia luar ini mau mengacaukan dengan uangnya. Ya, karena apa? Karena Indonesia ini kaya raya bukan main. Gunungnya gunung emas. Ya, berapa juta ton itu di Papua. Jadi mereka ingin merebut Indonesia ini karena terus bikin kacau. Tapi saya pikir apa yang mereka rencanakan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena waktu Tuhan ini tinggal sedikit. Ya, dan kita anak-anak Tuhan mesti benar-benar menggunakan waktu dengan baik. Jangan sudah pikir masih lama. Jadi sudah masih membangun untuk generasi, 10 generasi ke depan. Uangmu harus kumpulkan banyak. Tapi sudah tidak mau mencari waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah ini bahaya. Ya. Karena itu judul khotbah yang saya berikan ini adalah uluran tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu kalau turun
dia bisa tangan kasih atau tangan besi. Itu pilihan kita. Ya, dia akan membuat kita bangkit atau dia akan menghukum. Dan itu akan terjadi. Selama sebulan ini kita belajar tema perhatikan kesudahan Anda. Jadi kita mesti memperhatikan apa nantinya aku. Itu paling penting. Ya. Bagaimana kita memperhatikan kesudahan kalau kita menerima didikan sekarang untuk mempersiapkan kesudahannya. Dan saya tuliskan di situ ada tanda the end is near. Jadi akhir ini sudah dekat, nggak lama, ya. Karena itu salah satu ucapan perpisahan daripada Nabi Musa sebelum dia berpisah dengan rakyat yang dipimpinnya, dia memberikan satu ucapan terakhir untuk dia berpisah, setelah itu dia meninggal. Dan itu dituliskan dalam Ulangan 32 ayat 29 yang berbunyi, Ulangan 32 ayat 29, sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengejar hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya, sekiranya mereka bijaksana. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ditambah, ya, that they were wise. Aduh, gitu ya kalau bahasa Jawanya. Waduh, mbok yao, kamu ini pinter, bijaksana. Kalau kamu bijaksana, kamu memperhatikan akhirmu. Jadi kita mesti memperhatikan akhir kita nanti. Ya, kalau di dunia, akhir kita waktu mati. Apakah kita mati dalam iman atau dalam dosa? Itu sangat penting. Dan bukan hanya waktu di dunia ini, tapi akhirnya itu ada dua, sorga atau neraka. Nggak ada yang lain pilihan. Jadi kita mesti memperhatikan ini. Karena itu dalam kitab Pengkhotbah juga dituliskan, akhir sesuatu itu lebih baik dari awalnya. Artinya begini, kalau awalmu baik-baik, tapi akhirnya kemelut, wah itu nggak baik. Saya perhatikan di gereja, ada keluarga yang cukup kaya raya, waduh bukan main, kaya, ya. Lalu anaknya ini, salah satu anaknya sampai bisa mendapat beasiswa di Australia. Dan diberi oleh papanya itu kredit card. Ya, bukan Visa, tapi American Express. Ya, saya pernah punya itu, American Express. Kalau American Express itu nggak ada limit. Berapa saja bisa keluar. Ya, jarang orang punya American Express. Karena itu gak punya limit. Waktu dia kuliah di Australia, terpengaruh dengan kawan prianya. Lalu diajak mulai minum-minum dan sebagainya. Lalu narkoba, lalu judi, lalu dirot uangnya. Saudara tahu, habis uang papa mamanya. Sedih. Ya, saudaraku. Jadi, akhir itu lebih baik. Kalau mula-mula kaya, akhirnya melarat. Aduh, ampun. Tapi kalau dulunya miskin, lalu akhirnya kaya. Wah, itu bagus. Betul nggak? Tapi itu di dunia ya. Tapi kita sekarang bicara, akhir kita nanti setelah mati bagaimana? Nah, itu jauh lebih penting. Ya, karena itu kata Tuhan kata akhir itu lebih baik, lalu panjang sabar itu lebih baik daripada sombong.
Oleh karena itu, waktu kita diproses Tuhan, dididik Tuhan, kita ini mesti sabar. Ya, enggak boleh emosi, cepat-cepat marah. Kalau anak dididik dari sekolah, dia tidak mau dididik, wah celaka. Ya, dia mesti belajar nurut. Nah, karena itu dalam Ulangan 32, nanti sudah baca di rumah seluruhnya, ya. Alangkah baik kalau sudah mendengar firman Tuhan dicatat, nanti pulang diulangi. Dalam Ulangan 32 ayat 1 katakan, pasanglah telingamu, hai langit. Loh, oh langit suruh masang telinga itu piye toh? Gimana toh? Ini artinya begini. Orang-orang yang nanti akan masuk langit, sorga, dengarlah. Aku mau bicara. Dan baiklah bumi, kita yang sekarang tinggal di bumi, juga harus dengar ucapan Tuhan. Jadi kita ini makhluk yang harus kita tahu, sementara di bumi nanti kita pindah alam lain, alam roh. Ya, nanti saudaraku, nanti ya kalau saudara sudah mati baru ngerti. Nanti lihat di browsing saudara. Kalau perlu saudara nanti pulang coba browsing saja, To Hell and Back. Ini film yang bagus. Tapi karangannya namanya Morris, Dr. Morris. Nanti sudah baru ngerti apa itu mati. Setiap orang mati nanti akan melalui terowongan lebih dulu. Setelah terowongan itu nanti gelap atau terang. Nanti saudara alami. Karena semua yang bersaksi sama. Ya. Nah, kalau kita itu bijak, kita ini mesti dengar nasihat. Karena itu dikatakan Tuhan, pasanglah telingamu. Ini mau perpisahan nih. Musa ini pemimpin yang hebat. Terjadi mujizat-mujizat dahsyat. Tapi dia tahu orang Israel nanti akan mengalami kehancuran. Karena itu dia pesan baik-baik. Pasang telingamu. Lalu dia berkata, berilah hormat. Kalau saudara memperhatikan itu kepada siapa? Orang yang Anda hormati. Tapi kalau Anda ada orang yang tidak sudah gobris, sudah nggak dengarkan. Betul nggak? Karena itu kalau sudah dengarkan firman Tuhan, sudah mesti hormat. Lalu pasang telinga betul-betul. Kenapa? Karena tahu siapa yang bicara. Yang bicara ini disebut dalam kitab Ulangan gunung batu. Artinya mighty God. Allah yang maha kuat, maha kuasa, dan pelindung. Ya, yang nggak bisa goyang seperti gunung batu yang kokoh. Nah, kita mesti hormati seperti itu. Lalu apa? Lalu kita beri hormat sebab kita tahu pertolongannya masa lalu. Apa pertolongan Tuhan? Nanti dalam kitab Ulangan dijelaskan. Kamu tanya kepada nenek moyangmu, bagaimana dulu kamu keluar dari Mesir, ditebus. Nah, pertolongan Tuhan paling hebat untuk kita, itu harga Yesus mati untuk kita. Kalau sudah percaya itu, maka dosamu diangkat oleh Tuhan, saudara ini tidak akan mengalami hukuman yang kekal. Wah, ini paling penting. Dan ketiga, kita mesti juga mengerti kasih Tuhan. Karena Tuhan itu mau mencari orang yang berdosa. Ya, dia mencari. Dan setelah dia cari, ketemu, dia didik seperti burung Raja Wali. Nanti di dalam Ulangan itu tulis, burung Raja Wali itu, ya kalau sudah anaknya kelihatan sudah berbulu, lalu ini sarangnya diobrak-abrik. Wah, anaknya
Loh. Mami ngapain nih? Sewot apa? Ya, kok ngamuk-ngamuk? Saudaraku, sudah tahu burung Raja Wali ini dahsyat. Ada satu sarang terbesar burung Raja Wali, beratnya 2,3 ton. Itu masuk Guinness Book. Ya, 2,3 ton. Bayangin. Nah itu diobrak-abrik. Untuk apa? Supaya anaknya ini lalu diajar terbang. Kamu keluar. Nah mungkin anaknya ini, lu ngapain ini? Papi mami kok ngamuk-ngamuk kenapa? Ya. Tapi dididik, didorong. Ya, lalu dia kelpak gitu. Ya, lalu kalau terjun ke bawah, induknya datang, diangkat lagi, dinaikkan lagi, diulangi lagi. Akhirnya bisa terbang. Nah, Allah kalau mendidik semacam itu. Jadi melalui problem-problemmu, engkau harus pakai imanmu. Dan kau berkata dengan iman, saya mampu mengatasi. Amin. Itu mesti sudah lakukan. Supaya nanti saudara ini bisa kuat. Ya. Karena itu tujuan khotbah ini adalah saudara ini harus yaitu menentukan pilihanmu sekarang. Apakah mau tangan kasih atau tangan besi? Sudah mau dengar firman Tuhan, lalu tangan kasih berlaku atau tangan besi? Ya, nyanyian Musa itu adalah peringatan keras sekali. Ya. Untuk generasi kita sekarang supaya belajar dari kegagalan generasi yang sebelumnya. Paling enak itu saudara tidak perlu ngalami, tapi belajar dari kegagalan orang lain. Itu kan paling enak. Ngapain mesti ngulangi kegagalan? Benar nggak? Ya. Nah kalau ada lubang di situ lalu ada orang kejeblos. Lu kenapa mesti lewat jalan kejeblos itu? Ya bodoh dong. Nah itulah Tuhan. Makanya Paulus lalu memberi kitab ulangan. Dia ulangi. Nih loh, orang Israel kenapa gagal? Karena ini. Nah sekarang kamu generasi yang berikut dengar. Ya, dengar baik-baik. Saudara mau pakai akal budimu dewe atau pakai iman? Karena itu kata Tuhan dalam Amsal 3 dikatakan, tolong bacakan. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kebanyakan kita pakai apa sih? Tak pikir sih. Kalau Tuhan kata ampunilah, orang ngono kalau diampuni. Ngapain? Aku benci. Ya terus no bencimu. Kalau Anda nggak sakit. Rugi sendiri. Lu ngampuni itu apa? Kadang-kadang tidak perlu kita datang ke orang itu. Hatimu itu loh. Merelakan sudah selesai. Tapi kadang-kadang gondok. Halo, ya apa tidak? Kalau saudara begitu itu bodoh enggak? Bodoh. Kenapa? Yang sakit Anda, bukan orang yang nakal. Benar. Ngapain kita bodoh? Gitu. Coba kita pikir, makanya Tuhan itu kalau didik kita, itu untuk kebaikan kita. Ya, karena itu nanti saudara baca kitab Ulangan 32 ini. Ya, sebelumnya dalam Ulangan 30 Tuhan kata, kamu pilih mati atau hidup. Ya, kamu mau dengar apa tidak? Itu.
Musa berkata. Ya, karena itu kita mau belajar mendengar perkataan Tuhan dengan baik. Nah, nanti kalau kita baca Ulangan 32 ayat 34 sampai 43 ini yang kita akan expose. Yang pertama adalah meterai akan dibuka. Satu hari Tuhan akan buka meterai. Apa itu meterai itu? Sesuatu yang tertutup lalu disil, di meterai. Sekarang kalau polis lain gitu. Nah, kalau polis lain dibuka, baru bisa kita tahu. Ya, kita melihat dalam Alkitab dituliskan ada 7 meterai. Dan meterai ini nanti akan dibuka satu. Ya, nah ada pembukaan pertama, lalu ada kuda putih. Kelihatan putih, ya. Ini gambaran daripada nanti akan muncul satu pribadi di dunia ini yang namanya antikris. Dan ini nggak lama lagi. Ya, nggak lama. Tinggal tunggu jamnya. Karena itu saya kasih jam itu. Nanti kalau Tuhan kata, yes, mulai, terjadi. Ini yang saya taruh beban. Ayo toh, umat Tuhan, hati-hati. Kita ini sudah pada ujung dari dunia. Tuhan nanti akan datang dengan goncangan yang luar biasa. Kita kena goncangan pandemi aja sampai sekarang masih banyak yang masih kena sakitnya itu karena pandemi yang lalu. Masih. Beberapa. Ya, karena paru-parunya sudah rusak. Nah, saudara tahu, Tuhan itu sudah simpan yang namanya hukuman. Dan itu sekarang masih dimeteraikan, disil gitu. Ya ditutup. Ya, jadi ada seri penghukuman Tuhan. Yang pasti akan dibuka pada hari pembalasannya. Dan Tuhan memberitahu tandanya, dunia ini nanti makin kurang ajar sama Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal pernikahan. Karena institusi pertama yang Tuhan dirikan apa? Pernikahan. Kata Tuhan, berkembang biaklah. Betul? Tuhan ciptakan 2 orang, laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Apa Adam dan Anton? Enggak tahu. Kenapa sih? Lihat binatang-binatang. Semua jantan, betina. Supaya bisa berkembang biak. Betul? Saudara tahu, iblis itu tidak senang. Kalau anak Tuhan itu berkembang biak. Yang rupa gambar Tuhan loh ya. Manusia diciptakan merupakan gambar Tuhan. Nah, gambar Tuhan ini kalau makin banyak, iblisnya kepepet. Takut. Karena itu dia ingin gambarnya setan. Ya. Dulu waktu saya ke Amerika, saya ke San Francisco, itu pusatnya setan dulu. Ada gereja setan, tapi pemerintah nggak bisa apa-apa karena mereka terselubung, nggak bisa ketemukan bukti. Ya, wanita-wanita kadang-kadang disekap setahun, dihamili, lalu intimidasi, jangan bicara. Kalau bicara kamu mati. Kalau berontak, dibunuh lebih dulu. Lalu kalau sudah dihamili, keluar anak, sudah tahu, anaknya dicincang, dipersembahkan kepada setan. Itu namanya gereja setan. Dan di Indonesia sudah ada, tapi pakai binatang. Belum sampai seperti itu, disekap.
wanita itu dihamili, ya. Tapi saya membaca anaknya pemimpin yang namanya Anton Levi, ya, itu bertobat, namanya Christina. Begitu dia bertobat, orang tuanya ini mengejar dengan keluar dari tubuhnya untuk membunuh anak ini. Anaknya dewek. Tapi karena sudah ditutup dengan darah Kristus, nggak bisa. Ya, begitu jahat. Dulu tersembunyi, sekarang kalau sudah ke Amerika, gereja setan itu di mana-mana. Malah ada, ya, sudah dibuka secara resmi. Dalam Yesaya 24, Tuhan sudah memberitahu kepada kita seperti ini, ayat 17-19. Yesaya 24, 17-19. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam lubang. Dan yang naik dari dalam lubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang kancing. Bumi remuk redam. Ya, bumi hancur luluh. Jadi nanti ada tingkap dibuka oleh Tuhan di langit, lalu terjadi hukuman. Bumi remuk redam. Tidak pernah hujan es di Surabaya. Belum pernah dari dulu. Belakang ini terjadi. Di RRC, di Melbourne pernah hujan es kecil. Tapi di RRC lebih besar. Seperti bola tenis. Bola tenis atau pingpong. Bayangin kalau itu turun, memang dulu besar, lalu jadi kecil-kecil. Tapi wah, gayanya makin besar. Banyak yang luka ya di RRC. Nah, nanti Tuhan akan kirim dari atas bom Tuhan itu begitu. Tapi itu semua sudah disimpan lebih dulu ya oleh Tuhan. Nanti akan dibuka. Ya. Nah, dalam Ulangan 32 ayat 34-38 ini kita baca sampai ayat 35 saja. Tolong bacakan. Ulangan 32 ayat 34-35. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku, hakkulah hendang dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ya, hakkulah pembalasan. Karena itu orang Kristen tidak boleh membalas. Ngerti? Saudara harus percaya pada Tuhan, nanti Tuhan yang balas. Jadi kalau ada orang jahat kepadamu, engkau nggak boleh balas. Waduh, nggak enak ya. Apalagi dagangan, lu gitu, gua gini. Ya tak? Jadi main apa sih? Main silat, ya balas-balas. Tuhan berkata apa? Pembalasan itu hakku. Nah, kapan kita bisa begitu? Kalau gitu kita anak kecil. Lalu pembalasan kalau kita dicewer sama orang yang agak anak yang lebih besar. Gimana anak itu? Lari ke papanya. Itu lebih. Disuruh siapa yang balas? Papinya, betul? Anda mau jadi seperti anak kecil enggak? Dan Tuhan kata dalam Injil Matius 18 itu, kalau sifatmu tidak seperti anak kecil, kamu nggak bisa masuk surga. Dengar loh. Anak kecil itu bertengkar, habis bertengkar deket-deket lagi. Betul. Dulu kita kalau bertengkar itu apa? Siwak gitu ya pakai. Kalau sudah mau gandeng, terus ini, oh gandeng. Cucu saya James sama si Sensen itu dulu kalau kita beli satu sepeda kecil rebutan nangis nih, waduh. Ya begitulah anak. Tapi sebentar lagi kumpul lagi.
Ya. Lalu hilang semua perasaan-perasaan benci itu hilang, nggak ada lagi. Karena anak. Nah, kita kalau mau masuk surga mesti seperti itu. Nanti kalau sudah baca kitab Wahyu, ya pasal 6, itu bukan cuma satu tadi, kuda putih, ya. Satu, kuda putih. Ya, 2, kuda merah, perang. 3, kuda hitam, kelaparan di dunia ini. 4, kuda hijau kuning, kematian. Sudah tahu, waktu pandemi ini yang mati ya sekianlah. Waktu flu dulu lebih hebat, 200 juta manusia mati. Itu menurut catatan ya. Saudaraku. Tapi nanti Tuhan sudah nuliskan 1/4 dunia akan mati. Bayangin, 1/4. Lalu Wahyu pasal meterai kelima, martir. Orang-orang Kristen yang belum terangkat, belum mengalami kedewasaan rohani. Tuhan masih proses. Mereka akan banyak yang dibunuh, martir. Lalu meterai ke-6, alam berubah. Wah, goncangan-goncangan, meteor dan sebagainya, goncang semua. Ya. Lalu meterai ke-7, sunyi senyap di sorga. Kenapa sunyi senyap? Karena yang berikut, seri berikut 7 sangkakala, 7 cawan murka ini jauh lebih hebat. Nah, di dalam 7 sangkakala nanti, 1/3 mati. Jadi 1/4 tinggal berapa? Tinggal 3/4. Lalu 1/3. 1/3 dari 3/4 berapa? 1/4. Jadi yang mati 1/4 dan 1/4. Tinggal separuh dunia ini. Ini Tuhan yang ngomong loh ya. Pasti terjadi. Bayangin dalam waktu 7 tahun ini setengah dunia akan mati. Wow. Kalau banyak yang mati, waduh baksilnya, bakterinya, luar biasa, virusnya bukan main. Nah, karena itu yang berikut setelah Tuhan buka-buka ini, Tuhan kata, aku akan datang. Untuk apa? Menghakimi. Orang-orang yang jahat, itu nanti Tuhan akan hakimi. Nah, karena itu kita mesti sabar. Ya, kalau saudara ada problem di pengadilan, saudara nunggu siapa? Nunggu hakim, betul? Bahwa ya hakim ini berpihak pada saya. Ya, kalau di dunia ini bisa hakim berpihak padamu. Nanti dulu, duitmu ada enggak? Betul? Sulit. Jangan saya pikir, oh itu cuma di Indonesia. Podo wae, di Amerika ya sama. Ya, dulu ada seorang pemain yang terkenal football di sana, yang bukan football sepak bola, yang itu ya. Itu sudah membunuh istrinya dan teman istrinya. Data-data semua banyak, hampir 100 datanya. Digugurkan dengan satu kesaksian. Ya, wow, saat itu jadi polemik bukan main. Ya, karena waktu itu saya ke sana sebelumnya itu rumah-rumah orang Korea dibakar di Los Angeles. Masih kelihatan itu hangus semua. Ya. Karena gara-gara polisi kulit putih membunuh anak kulit hitam. Nah, baru peristiwa itu terjadi peristiwa ini. Wah, pemerintah takut. Lalu, waduh, ini
perang lagi nih kulit putih sama kulit hitam. Lalu apa? Dipilih jurinya itu 5 hitam, 4 putih. Untuk problem pemain sepak bola namanya siapa ya aku lupa. Ya terkenal itu. Sudah tahu setelah voting kalah yang putih. Walaupun orang hitam ini data kenyataan dia membunuh itu ada hampir 100. Dikalahkan 1 kesaksian sopir, gugur semuanya. Bebas. Pada waktu persidangan itu, saya melihat di gambar di Newsweek itu, orang-orang kulit putih, hah? Kok bisa ya? Loh kok bisa? Bisa. Karena pengadilan itu pengadilan siapa? Manusia. Tapi nanti Tuhan akan datang sebagai hakim. Dan dia tahu bukan hanya luar, isi hati kita. Dia tahu. Karena itu kita mesti hidup benar, ya, dengan iman. Karena itu saudara ngikut Tuhan itu mesti sabar, gitu ya. Sabar, ini penting. Jadi saudara nanti mungkin dibully, sabarlah. Tuhan nanti yang ganjar, jangan kita, ya. Karena itu, jadi kalau sudah melihat keadaan dunia ini begitu suram saat ini, ekonomi suram, lalu Tuhan perintahkan seperti ini, ya. Saya hanya bacakan, sudah lihat di layar ini saja. Tuhan kata, lihatlah sekarang. Ya, jadi keadaan dunia kacau, tapi kamu lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Kamu jangan lihat problem-problem, lihat toh aku. Lihat toh Tuhanmu yang akan menjadi hakim. Ya. Dan Tuhan kata tidak ada Allah selain aku. Aku yang nanti menetapkan, aku yang mematikan atau menghidupkan, itu aku. Ya. Jadi manusia bisa berbuat membunuh, tapi Tuhan bisa bangkitkan orang. Jadi jangan takut. Orang mau buat apapun dengan kamu, jangan takut. Tuhanmu ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang tahu membela engkau. Nah ini kita mesti kuat. Ya. Lalu ayat 40, sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit. Itu arti apa? Orang kalau mengangkat tangan itu apa? Sumpah. Tuhan bersumpah. Ya. Dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Saudara mesti percaya, Tuhanmu itu hidup, tidak mati. Dia tidak tutup mata. Kalau Anda digencet, nanti Tuhan akan angkat saudara. Jadi dalam tiap problem saudara mesti yakin, Tuhanmu ada. Tuhanmu hidup. Tuhanmu adil. Makin sudah tertekan, nanti Tuhan akan angkat. Dan Tuhan kata, aku membalas. Wah. Jadi yakin. Jadi saya tuliskan, walaupun keadaan dunia ini sangat rusak, kita ini diperingatkan oleh Tuhan. Ya, jangan fokus kepada penderitaanmu. Nah ini biasanya kalau kita menderita, kita fokus pada penderitaan kita. Coba kita alihkan fokus kepada Tuhan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tuhan bisa menghidupkan, Tuhan bisa mematikan. Nah kita mesti fokus. Fokus apa? Saudara tunggu tangan kasih Tuhan. Tapi lihat, Tuhan juga nanti pakai tangan bersih. Nah kita mesti percaya ini. Karena itu Tuhan tadi berkata, sesungguhnya aku akan mengangkat tanganku ke langit. Artinya sumpah untuk membalas.
Karena itu kita tidak perlu membalas. Ya. Lihat di Indonesia. Ya, ini bukan hanya di Indonesia, barusan di India. Wah, itu lebih banyak. Orang Kristen yang dihancurkan. Gereja-gereja. Ya, ini barusan minggu-minggu lalu. Ya, yang mati cukup banyak, ratusan di India. Ya, kalau sudah perang agama itu, waduh, udahlah paling jahat. Ya, dan belakangnya di India, waduh sampai satu desa pindah. Setelah pindah, desa lain kena, beberapa desa. Bukan main. Ya, tapi aku akan membalas, kata Tuhan. Karena itu kita diminta apa? Tekun. Kalau sudah ada problem, masalah dengan teman, dengan lawan bisnis, coba belajar untuk tekun, berdoa dan yakin Tuhan pembelaku, Tuhan yang nanti akan membalas. Saya sudah alami, saya dulu kena banyak bully. Orang yang membuli saya, saya lihat hancur. Tapi tidak langsung ya, besok ya hancur. Enggak. Ya, bahkan beberapa yang mati. Benar. Ya. Karena itu harapan saudara mesti apa? Tunggu kedatangan Tuhan. Jangan sudah pikir itu lama. Enggak. Karena itu ini yang harus kita dengarkan perkataan Tuhan. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita dan oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, ini loh, banyak orang Kristen itu tidak suka kalau menderita untuk yang benar. Kalau dia dimaki, aduh, wah aku kalau gini, loh, justru kalau sudah bisa tahan, dahsyat. Sudah dirugikan, dahsyat nanti sebentar. Ya, tapi saudara masih legowo. Oh, ada maksud Tuhan. Saya dididik supaya tidak tergantung harta saya. Mungkin dimakan orang. Tunggu saja. Tuhan bisa berkati berlipat-lipat. Asal saudara ini bisa sabar. Karena itu saya tuliskan dalam tulisan putih. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan. Tahan. Survive with your faith. Percaya Tuhanmu hidup, Tuhanmu berkuasa, Tuhanmu adil, Tuhanmu melihat. Dan kau percaya dengan sungguh-sungguh. Karena itu sebab itu kamu memerlukan ketekunan. Lalu yang hijau, orangku yang benar hidup oleh karena iman. Karena itu kita mesti beriman. Tuhanku hidup, Tuhanku ada, Tuhanku berkuasa, ya, dan nanti Tuhan akan memisahkan. Dia itu hakim. Orang benar pada satu sisi, orang jahat pada satu sisi. Nanti kalau Tuhan datang sebagai hakim, orang-orang jahat yang sebelah kanan itu, lihat semuanya akan takut menghadap Tuhan. Tapi orang benar kok semua melihat Tuhan. Wah, datang penolong. Ini akan terjadi. Gak lama lagi, saya katakan. Siapa yang tahu Amerika sekarang bisa hancur. Jadi kalau sekarang sudah ke Amerika, banyak orang gembel. Lebih jelek dari Indonesia.
zombie. Ya, kenapa sih? Karena mereka suka pakai narkoba. Narkobanya sekarang dulu kan mahal. Sekarang ada pakai kimia. Jadi mereka suntik. Rasanya persis. Tapi terus gangguan sakitnya, waduh lebih parah. Persis zombie. Ya, tahu zombie. Kalau mau tahu pergi ke Sulawesi. Ya. Ada acara tiap tahun itu, kuburan-kuburan, orang-orang mati itu kalau di sana itu dikubur itu di tembok gunung, itu bisa turun lalu jalan. Itu jadi tontonan. Ya. Jadi seperti orang mati tapi jalan. Zombie. Nah, di Amerika sekarang banyak orang-orang yang masih hidup ya, seperti zombie gitu. Waduh, om saya sampai sekarang masih punya rumah di Santa Monica. Dulu saya pernah tinggal di situ seminggu. Dulu bagus sekali. Yang terakhir kedua kali saya datang di situ sudah banyak di taman-taman banyak bambung-bambung. Orang yang homeless nggak punya rumah. Amerika yang kaya raya bisa runtuh. Kenapa? Karena meninggalkan Tuhan. Ya. Bahkan dengan Joe Biden ini, maka diizinkan untuk pernikahan LGBT itu resmi. Negara Asia pertama yang sudah resmi, Taiwan. Waduh. Sudah banyak negara meresmikan. Ya, karena itu saudaraku terakhir, jangan takut, saudara tunggu hari sukacita. Kalau nanti Tuhan datang membalas, kita baru tahu, oh gitu toh. Jadi saya ini disuruh sabar untuk nunggu Tuhan itu pasti adil. Dia itu hakim dunia. Karena itu dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, di pengadilan tidak ada keadilan. Saya cari keadilan di mana? Sulit. Apalagi di Indonesia gitu. Ini sudah lihat korupsi 8 triliun ya toh. Ini ribut di koran 8 triliun. Bukan main. Ya. Dan masih banyak yang begitu. Tapi nanti Tuhan akan datang. Kenapa? Tuhan akan datang ke bumi ini dan Tuhan akan menjadi raja di muka bumi ini. Tuhan yang memerintah. Ulangan 32 ayat 43. Bersorak-soraklah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan dendam darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Sudah lihat gambar ini. Nanti ada singa, ada domba. Dombanya bisa dekat dengan singa. Kenapa? Karena nggak ada binatang liar lagi. Kenapa jadi liar? Dulu karena dosa. Waktu Adam dan Hawa, itu dia elus-elus. Ya, serigala, ya ular, anak-anak mainan ular, itu ditulis di Alkitab. Ya. Nah, kapan pernah terjadi seperti itu? Pernah. Kapan? Waktu Tuhan mau hukum dunia ini. Tuhan suruh Nabi Nuh membuat kapal. Perahu yang gede. Lalu datanglah binatang itu. Ada singa, ada. Makanya singa sekarang masih ada. Kenapa? Karena Nuh dulu memasukkan singa. Nah coba singa itu kalau nggak berubah DNA-nya, ya nyaplok di situ, betul nggak?
Masa ada kerangkengan gitu? Enggak ada. Bawa apa? Bawa daging. Daging pakai kulkasnya berapa besar? Setahun di kapal loh. Itu zaman dulu. Itu 3.000 tahun lebih. 4.000 tahun lebih. Bayangin, enggak mungkin dia punya namanya kulkas ya. Enggak ada. Apa yang dia bawa? Rumput. Singa makan rumput. Ya. Ular makan apa? Rumput. Semua makan rumput. Itu yang disediakan. Kok bisa berubah? Nah, itulah kuasa Tuhan. Dan nanti kalau Tuhan datang seperti ini, Tuhan ubah semuanya. Dunia kita akan berubah, lihat hijau semua. Gak ada gurun. Kenapa? Karena kalau waktu Tuhan datang nanti, Tuhan injak kaki. Dikatakan nanti di Bukit Zaitun, maka bumi akan gempa. Gempa itu membuat semua tatanan berubah. Ya, tidak ada lagi padang gurun habis. Semuanya serba bagus. Seperti zaman Adam dan Hawa sebelum berbuat dosa. Ya, karena itu terakhir slide ini. Tuhan akan datang sebagai raja. Raja damai. Karena itu awal daripada pengalaman kita, saudara menjadi orang Kristen, apa toh saudara itu betul terima Yesus, hatimu damai. Jadi kalau hatimu enggak damai, something wrong. Artinya ada sesuatu yang enggak benar. Mungkin engkau sembunyi-sembunyi. Waduh, takut ketahuan, enggak ada damai. Ya. Makanya kita kalau mau ngecek apakah Yesus bertahta dalam hatiku, ada damai enggak? Kalau nanti ketemu dengan orang yang pernah nyakiti kamu, kamu bisa damai enggak? Atau sudah mulai, nah itu. Berarti kamu belum beres. Makanya Tuhan berkata, bereskan. Tiap kali makanya ada perjamuan suci ini untuk membereskan. Suami istri saja mesti membereskan. Amin. Supaya tahan lama. Kalau enggak, iso sewot. Betul enggak ada. Kumpul sama orang yang sudah jengkel terus. Lah gimana? Mari kita bisa bersuka cita, karena apa? Karena Tuhan kita Raja Damai yang akan menguasai hati kita. Sekarang secara roh lebih dulu, nanti fakta menyusul. Yakin Tuhan pasti melakukan itu. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini.